يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin mingguan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Baik, kita pagi ini lanjutkan paket tafsir kita. Paket berikutnya adalah ayat 51 sampai 53. Dan pagi ini kita mulai dengan Al-Maidah ayat 51. Suatu ayat yang fenomenal, suatu ayat yang pernah membuat kehebohan beberapa waktu yang lalu di negara kita ini. Banyak hikmahnya dari peristiwa itu, yang awalnya tidak tahu, bahkan tidak pernah membaca, tidak pernah menduga, akhirnya menjadi tahu dengan ayat Al-Quran. Itu hikmah sebetulnya, hikmah dari kejadian pada waktu itu. Yang tidak pernah belajar tafsir, akhirnya jadi belajar tafsir gara-gara peristiwa seperti itu. Itu hikmah sebetulnya. Semua kejadian tidak terlepas dari kuasa Allah, dari kehendak Allah. Ya semua yang terjadi itu adalah yang terbaik dari Allah. Nah, bagi kita kejadian seperti itu akan menambah iman kita. Nah, tapi bagi orang yang fasik, dia akan semakin jauh dari Allah. Yang beriman akan tambah iman, yang sesat akan tambah sesat. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Banyak yang Allah sesatkan dengan sebuah kejadian, dan banyak yang diberi hidayah dengan suatu kejadian, dan tidak disesatkan oleh Allah dengan kejadian itu kecuali bagi orang-orang yang fasik. Al-Maidah ayat 51. Baik, kita persiapkan, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Agak panjang dikit, ambil nafas.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka satu sama lain saling melindungi. Kalau ada dot disukunkan karena wakaf gitu, enggak ada pantulannya ya. Ba'd. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka satu sama lain saling melindungi. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Banyak gunnahnya itu ya. 1, 2. Innallaha la yahdil qawmadh dhalimin. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Innallaha la yahdil qawmadh dhalimin. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik, kita artikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi, kita kalau merasa beriman, dengarkan baik-baik apa ini kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? La tattakhidu. Janganlah kalian menjadikan. Janganlah kalian menjadikan. Janganlah kalian, bisa juga mengambil. Boleh menjadikan, boleh mengambil. Nah, makanya kalau belajar bahasa Arab tuh, kalau suruh ngambil sesuatu itu ke anak kita misalnya pakai khudz gitu. Ambil, cukup norek gitu. Khudz gitu. La tattakhidu, janganlah kalian mengambil. Janganlah kalian menjadikan. Al-Yahuda, orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, aulia, sebagai pemimpin. Ini banyak, inilah yang menjadi heboh waktu yang lalu itu ya gara-gara ini. Ya, ada yang mengartikan pemimpin, ada yang mengartikan teman, bahkan ada yang heboh waktu itu, wah itu Depak ganti terjemahnya karena heboh terjemahnya diganti dari pemimpin menjadi teman. Nah ini, tapi benar tidaknya kabar itu Allahu a'lam ya. Tapi yang jelas kalau tidak kita terjemahkan, ya aulia gitu saja. Aulia itu adalah jamak daripada wali. Jamak daripada wali. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali-wali kalian. Kalau begitu kan nggak ada yang protes kan?
Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali-wali kalian. Atau janganlah kalian memilih, boleh begitu ya, memilih orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani sebagai wali-wali kalian. Yes, pokoknya intinya gitu. Saya kira jelas ini ayat ini ya. Ada yang nggak jelas dengan ayat ini? Jelas sekali kan? Dilarang kita menjadikan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani sebagai wali-wali orang yang beriman. Jelas ini. Cuman yang akan dikupas tentang kata wali, tentang kata aulia. Aulia itu jamak daripada wali. Sama, aulia sama wali itu sama. Aulia itu banyak, kalau wali itu satu gitu. Sama sebetulnya. Di dalam masyarakat kita kan sering juga menggunakan wali-wali. Ada wali Allah, ya, waliullah. Ada wali wali murid, wali nikah, wali banyaklah. Kita sering menggunakan wali. Nah, apakah maksudnya sama dengan yang kita gunakan? Nah, kita ini makanya harus mengikuti pemahaman para ulama. Inilah pentingnya kita memahami Al-Quran itu tidak bisa kita pahami sendiri itu. Kita harus memakai pemahaman para ulama yang soleh-soleh, yang dia ahli dalam berbagai bidang keilmuan, ya. Untuk menafsirkan Al-Quran itu kan nggak boleh sembarangan. Udah terjemahnya saja udah ditafsirkan sendiri, nggak boleh. Jadilah kita ini orang yang diancam masuk neraka gara-gara gitu. Kita harus pakai ulama. Nah, ini pentingnya belajar tafsir ini. Makanya saya kalau baca tafsir itu ya baca saja. Ya cuman gara-gara baca ya jadi ngantuk kita gitu. Tapi secara terjemah penggalan pertama ini sangat jelas. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali kalian. Orang Yahudi jelas kan, orang-orang Yahudi yaitu. Ya, kemudian orang Nasrani jelas kan, siapa orang Nasrani? Yahudi dan Nasrani ini disebut kalau dalam Al-Quran ya orang-orang yang kafir kan begitu. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali kalian. Jelas, karena jelas kafirnya ini. Jelas kekafirannya. Dan bisa mengandung arti juga yang tersirat bahwa kita tidak boleh mengangkat, menjadikan atau mengambil orang-orang yang kafir sebagai aulia bagi orang-orang yang beriman. Udah jelas banget ini, jadi dilarang. Kalau udah dilarang ya bisa juga diartikan ya haram lah. Haram menjadikan mereka itu sebagai wali-wali orang yang beriman. Kurang jelas bagaimana larangan ini. Ya, jadi hati-hati. Nah, barang siapa yang mengambil mereka menjadi wali bagi orang yang beriman, sudah dilarang kok masih dilanggar juga, ya maka Allah akan mengancam nanti gitu. Nah, kenapa? Nah, masalahnya kenapa gitu loh? Kenapa Allah melarang menjadikan mereka sebagai aulia? Nah, aulia itu saya anukan sedikit ya. Jadi banyak yang menafsirkan aulia itu adalah diartikan dengan pemimpin. Yang kedua, aulia itu bisa diartikan dengan pengurus, yang mengurusi, wali murid misalnya gitu ya. Maksudnya yang mengurusi murid gitu. Yang mengurusi anak itu siapa? Nah, gitu ya. Makanya kadang-kadang wali muridnya kadang-kadang pamannya, kan kadang gitu. Bisa juga yang lain. Yang mengurusi anak itu siapa? Kalau kita daftar ke sekolah, tidak mesti orang tuanya. Mungkin orang tuanya udah nggak ada. Ada yang mengartikan juga dengan pelindung, boleh. Jadi diartikan juga dengan pelindung. Ada juga yang mengartikan dengan teman setia, sahabat karib. Kalau udah begitu bukan teman biasa, bukan sahabat biasa. Kan kadang-kadang ada itu
kita dengar kata-kata apa? Itu siapa? Oh, temanku. Teman apa rek? Teman biasa apa teman beneran kan gitu. Jadi ada teman itu yang tidak biasa gitu. Teman setia itu, teman setia. Dia setia sampai apa? Dia curhatnya kepada dia, rahasia-rahasianya dibeberkan. Maksudnya rahasia-rahasia orang-orang Islam itu dibeberkan kepada musuh-musuh Islam, kepada musuh-musuh Islam. Nah, itu namanya bukan teman biasa lagi, bukan teman biasa lagi. Ketika pada masa Khalifah Umar itu pernah ada kejadian begini. Abu Musa al-Asy'ari itu diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab di Basrah, di Irak, diangkat sebagai gubernur. Abu Musa al-Asy'ari itu diangkat sebagai gubernur di sana. Nah, kemudian suatu ketika Umar bin Khattab atau Khalifah Umar ini meminta laporan, semacam laporan laporan keuangan atau apalah gitu. Laporan keuangan dari para gubernur, laporan berkala lah. Anggaplah kalau kita itu laporan bendahara gitu, laporan RT gitu, keuangan lah. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari ini membawa katib ya, menjadi penulisnya atau sekretaris ini atau bendahara ini ke Madinah, ke hadapan Umar bin Khattab. Kemudian Khalifah Umar ini sangat takjub kepada sang katib ini, sang bendahara ini. Ya, dia tugasnya mencatat mungkin pengeluaran gubernur, ya semacam itulah. Nah, takjub karena apa? Catatannya itu sangat rapi. Catatannya itu rapi banget itu. Nah, kemudian setelah itu sang katib ini disuruh memaparkan catatannya di dalam Masjid Nabawi. Abu Musa al-Asy'ari sang gubernur ini tidak mau. Loh, jangan wahai Umar, jangan. Kemudian Umar bertanya, loh, apa enggak oleh? Bendaharaku ini wong Kristen. Nah, mendengar itu Umar kemudian memukul Abu Musa al-Asy'ari, memukul pahanya dalam satu riwayat dan berkata, usir dia atau ada yang menafsirkan pecat dia. Seperti itu pada waktu masa kekhalifahan Umar. Seorang bendahara aja disuruh pecat gara-gara dia adalah orang Nasrani. Bendahara gubernur dari Khalifah Umar. Ini sekretaris saja padahal ini. Kemudian ada terjemah lain seperti teman setia. Yang nggak boleh kan menjadi teman setia. Kalau pemimpin kan boleh. Ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, ini kan nggak beres kan pemahaman kayak gini. Menjelaskannya gini loh. Ada larangan di dalam Al-Quran. Misalnya begini. La taqrabuz zina. Itu kan terkenal kan. Janganlah kalian mendekati zina. Kemudian ada yang menafsirkan gini. Yang mendekati zina itu yang nggak boleh. Kalau zina sekalian boleh lah. Kan nggak beres kan. Kan saraf kan orang-orang yang ngerti kan gitu loh. Sudah nggak sehat lagi pemikirannya itu. Kalau giliran melihat perempuan yang bukan mahramnya itu nggak boleh. Tapi kalau melihat satu kali itu boleh. Yang melihat berikutnya nggak boleh gitu loh, haram. Kemudian ada yang memahami gini, loh yang nggak boleh itu kan melihat gitu. Kalau nyekel kan oleh, loh kan nggak bener kan. Ada kisah dari sebuah keluarga suami istri datang ke seorang kiai, istrinya ngadu, Pak ini yai, iki bojoku iki sering mukul aku, minta tolong dinasehati. Kemudian suaminya perempuan ini dipanggil, Pak, gak oleh, iku mukul bojo iku gak oleh, gak ilok lah. Jangan begitu, jangan nempelengan gitu, gak boleh. Gitu. Akhirnya, nggih yai. Kemudian pulang. Sebulan kemudian istrinya datang lagi ke kiainya. Yai, tolong nasihati lagi suami saya. Lo kenapa? Tubuhnya udah penuh sama memar-memar gitu loh. Banyak luka-lukanya. Lo kenapa lagi? Kata kiai ini. Kata sang yai itu, kenapa lagi? Dulu kan sudah tak nasihati. Ya dulu kan nempelengan, dulu
mukul sama tangannya. Nah sekarang aku disadui gitu. Ah, kemudian dipanggil lagi itu suaminya sama yai ini. Pak, dulu kan wis tak kandhani kok gak ilo iku mukul istri itu gak ilo, gak baik itu, haram hukumnya gitu loh. Yang gak boleh kan mukul yai, kalau nyaduk kan gak apa-apa. Lah itu kan gak waras gitu loh. Nafsirkan kata-kata orang gitu loh. Kan mukul saja gak boleh, apalagi nyaduk kan gitu kan mestinya. Yang sehat itu kan begitu. Nah sama ini. Ada juga yang begini misalnya. Dia udah membantu belikan apalah gitu ke pasar misalnya. Kemudian dikasih kan kadang-kadang sama kita itu. Dikasih 100.000, Pak iki gawe tuku es. Nah, kemudian ya mosok iku ditukono es 1.000 tukono es batu kabeh kan gak bener gitu loh, gak bener maksudnya itu kan gak gitu maksudnya. Ya mari toko oma ditukono es batu kabeh 1.000 gitu. Ya gak gitu maksudnya. Itu hanya bahasa-bahasa apa ya? Kalau orang yang sehat akalnya itu ya sudah mengerti dengan sendirinya. Sama ini, sama dengan kata-kata aulia ini loh. Aulia ini diartikan teman setia, gak boleh. Ya, gak boleh menjadikan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai teman setia, sebagai sahabat karib. Jadi teman saja gak boleh, apalagi jadi pemimpin gitu loh. Kan begitu. Jadi kalau akal sehat itu begitu artinya. Jadi teman saja gak boleh, apalagi jadi pemimpin. Bukan berarti kita gak boleh berteman dengan orang-orang, dengan mereka ya, bukan berarti gak boleh begitu. Yang gak boleh itu jadi sahabat karib, jadi teman setia. Itu gak boleh. Apalagi jadi pemimpin lebih haram lagi. Begitu. Pemimpin soalnya bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang praktis gitu di dalam masyarakat ya. Teruskan ya, kita teruskan dulu. Ba'duhum, sebagian mereka, auliya'u adalah wali ba'din, bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka itu adalah wali bagi sebagian yang lain. Maksudnya gimana ini? Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang. Sebagian orang-orang Yahudi dan Nasrani itu saling dukung-mendukung gitu. Saling dukung-mendukung, saling bekerja sama, saling bersekutu untuk apa? Untuk memusuhi orang-orang Islam, untuk memusuhi orang-orang yang beriman. Mereka semua nggak mau dengan Al-Quran itu, dengan orang yang beriman itu, mereka dengkinya luar biasa. Ya, mendengki kebenaran. Masihkah kita nggak percaya Allah sendiri yang bilang begitu ya? Ba'duhum auliya'u ba'din. Mereka saling bekerja sama, saling dukung-mendukung untuk memerangi orang-orang mukmin begitu. Wa may yatawallahum. Nah, dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, ini ancaman Allah ini dalam satu ayat bagi orang-orang yang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau sebagai arti yang paling ringan sebagai teman setia gitu ya. Nah, ini ancamannya. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali minkum di antara kalian, barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali bagi orang-orang yang beriman maksudnya, fa innahu, maka sesungguhnya dia siapa? Man tadi itu loh. Maka sesungguhnya orang itu minhum, termasuk golongan mereka. Barang siapa yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali di antara kalian, maka orang itu termasuk golongan mereka atau termasuk bagian dari mereka. Ya sudah, Allah berlepas diri dari orang itu sudah. Menakutkan sebetulnya ayat ini. Innallaha, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak memberikan petunjuk, tidak akan memberikan hidayah al-qaumaz zalimin, bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim maksudnya dalam ayat ini? Ya orang yang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Itu loh maksudnya. Yang dimaksud zalim di dalam ayat ini. Baik, dibaca ya bergiliran ya.
Yang pertama Pak Ator. Baik, kita langsung masuk ke tafsir ya. Kita langsung masuk ke tafsirnya. Ayat ini kita bagi menjadi 4 bagian di dalam menafsirkan ayat ini. Yang bagian yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali bagi kalian. Apa maksudnya? Bahwa Allah melarang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali bagi orang-orang yang beriman karena mereka adalah musuh-musuh Islam. Begitu juga dengan para penganut agama tersebut. Nah, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah musuh-musuh Islam. Nah, begitu juga dengan para penganut agama tersebut. Bisa kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, itu di tafsirnya begitu. Ringkas saja di situ. Di dalam tafsir yang lain, di tafsir At-Tabari, maksudnya adalah bahwa Allah melarang orang-orang beriman semuanya menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai penolong, sebagai pemimpin dan wali selain dari Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman. Nah, ngerti ya maksudnya? Jadi Allah melarang orang-orang yang beriman seluruhnya, yang merasa beriman, dilarang oleh Allah menjadikan orang Yahudi atau orang Nasrani sebagai penolong, sebagai pemimpin, dan sebagai wali selain dari Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Kalau mau menjadikan wali itu adalah ya sudah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman itulah yang kita jadikan sebagai wali, sebagai pengurus kita, sebagai pelindung kita, pelindung dalam tanda kutip ya maksudnya ya. Kemudian sebagai pengurus kita orang-orang beriman, nah atau sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Ini tafsir At-Tabari. Kemudian di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa maksudnya adalah dilarang bermualaah. Nah, bukan bermuamalah ya. Dilarang bermualaah, berwali kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani. Karena apa? Karena mereka adalah musuh-musuh Islam. Janganlah kalian menjadikan mereka sebagai patron dan sekutu. Patron itu saya cari-cari di internet. Patron itu artinya adalah memberi bantuan, memberi dukungan, dan mengistimewakan mereka. Enggak boleh memberikan bantuan kepada mereka, memberikan sokongan kepada mereka, memberi dukungan, mengistimewakan mereka daripada orang-orang yang beriman. Enggak boleh. Ya, janganlah menjadikan mereka sebagai patron dan tidak boleh juga menjadikan mereka sebagai sekutu. Ya, sebagai sekutu. Janganlah kalian menjadikan mereka sebagai teman karib. Nah, yang kalian bersikap sangat terbuka dan membuka rahasia-rahasia orang beriman terhadap mereka. Nah, enggak boleh. Janganlah juga kalian percaya penuh atas sikap bersahabat mereka dan kasih sayang mereka terhadap kita. Karena mereka tidak akan tulus kepada kalian. Ya, ini keterangan ini atau tafsir ini ada di dalam tafsir Al-Munir menafsirkan bagian yang pertama ini. Ya, saya kira jelas banget ini ya. Saya kira jelas banget. Apalagi
sangat jelas di dalam ayat yang lain dulu di Al-Baqarah yang terkenal juga, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi itu, orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah rela kepada kalian sebelum kalian, kata Allah, mengikuti jalan hidup mereka. Sampai kalian mengikuti agama mereka, dikejar-kejar terus kita. Sampai mengikuti cara hidup mereka. Kita banyak sudah di zaman ini, masyarakat kita itu sudah mengikuti cara-cara mereka. Bahkan sampai masuk kepada mereka. Bahkan memilih mereka sebagai pemimpin. Sangat jelas ya. Itu bagian yang pertama. Kita kan tahu ya, kemarin ayat-ayat sebelumnya ini kan kita bahas seperti apa itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Orang-orang Yahudi diperintah masuk ke Baitul Maqdis, juga begitu jawabannya. Udah, kamu aja sama Allah yang perang di sana. Kami duduk di sini aja menanti. Kayak gitu loh sifat mereka. Kemudian kitab sucinya mereka ubah-ubah. Mereka ubah-ubah hukumnya. Zina menjadi kayak gitu, hukumnya mencuri sudah gak potong tangan lagi, hukumnya membunuh sudah gak kisos lagi, dirubah-rubah semuanya. Udah gak usah percaya lagi sama mereka ya, apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin gitu. Nah, itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Nah, bagaimana tafsirnya? Di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak menafsirkan bagian ini. Saya ambil dari tafsir yang lain, bahwa maksudnya adalah sebagian kalangan Yahudi menjadi mitra dan pemimpin bagi sebagian yang lain untuk melawan atau memerangi orang-orang mukmin. Jadikanlah kamu pemimpin bagi sebagian yang lain dan musuhilah orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana mereka memusuhi kalian. Jadikanlah sebagian kalian sebagai pemimpin bagi sebagian yang lain. Jadikanlah pemimpin dari orang yang beriman maksudnya. Dan musuhilah orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana mereka memusuhi kalian. Sebagian mereka benar-benar musuh yang nyata bagi orang-orang yang beriman. Dan mereka telah memutuskan hubungan dengan orang yang beriman. Sudah, mereka sendiri yang memutuskan hubungan, memutuskan perjanjian. Kita lihat sejarah bagaimana perjanjian damai itu mereka sendiri yang melanggarnya. Mereka yang mengajukan perjanjian damai, mereka sendiri yang mengajukan gencatan senjata, tapi mereka sendiri yang menyerang terlebih dahulu. Mereka sendiri yang melanggar perjanjian itu. Demikian juga pada masa Rasulullah di Madinah dahulu. Bagaimana kisah diusirnya Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya, karena mereka sendiri yang melanggar perjanjian. Begitu. Mereka memutuskan hubungan. Ya, kalau sebagian kecil mungkin memang ada orang di antara mereka yang setia dengan perjanjian itu ada, sekarang melok-melok. Jadi ada yang berjanji di Madinah itu dibagi 3 ya. Ada yang berjanji dengan Rasulullah untuk apa namanya ya? Ya damai gitu, perjanjian damai. Kemudian gak melok-melok gitu, gak melok-melok kalau ada kaum mereka, kaum Yahudi maksudnya, yang dalam tanda kutip itu ini memusuhi, mau menyerang, mau membunuh Rasulullah. Gak melok-melok. Ada orang Yahudi yang begitu, ada ya. Ada juga. Itu kelompok yang pertama. Terus gak melok-melok, aku gak mau bantu dalam hal kayak gitu, ada. Tapi mereka tetap agama Yahudi gitu. Nah, kemudian ada juga orang Yahudi yang memang jelas-jelas memusuhi dan merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada orang-orang beriman, kepada Rasulullah. Kemudian ada golongan yang ketiga, yaitu golongan yang istilahnya gak ikut-ikut. Dia mengakunya orang Islam, mengaku beriman, tapi mereka itu seperti membantu orang-orang Yahudi, membantu orang-orang Nasrani, membantu orang-orang kafir untuk memusuhi orang-orang beriman.
mereka ini KTP-nya KTP Islam, gitu loh. KTP-nya kalau sekarang ya, KTP-nya KTP Islam, tapi perbuatannya membantu orang-orang Yahudi. Nah, mereka itu biasanya di belakang, nggak ikut-ikut, tapi senantiasa mengawasi permusuhan di antara orang-orang kafir dan orang-orang beriman ini. Nah, kalau orang Islam yang menang, nah, mereka bisa terlindungi karena mereka kan juga Islam secara KTP. Nah, kalau orang Yahudi atau orang-orang kafir yang menang, mereka juga mengharapkan perlindungan juga. Karena apa? Karena mereka perbuatannya selalu membantu orang-orang kafir gitu. Nah, inilah yang disebut dengan orang-orang munafik. Nah, sejatinya mereka itu adalah kafir. Dan di dalam sejarah membuktikan bahwa mereka tidak mendapat keuntungan, tidak dapat keuntungan juga ternyata. Kalau orang kafir yang menang, ya mereka ternyata nggak dapat keuntungan. Nah, mereka juga ternistakan. Mereka akan rugi dunia dan akhirat. Itu tafsir At-Tabari ya. Senantiasa melanggar perjanjian itu. Kemudian di dalam tafsir Al-Munir, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sebagian mereka adalah patron bagi sebagian yang lain. Patron itu tadi ya, apa tadi artinya? Memberi bantuan, saling mendukung, ya, untuk memusuhi, untuk memerangi orang-orang yang beriman, memusuhi kaum muslimin. Kaum Yahudi selalu melanggar dan merusak perjanjian-perjanjian mereka, seperti yang saya jelaskan barusan. Mereka semua telah bersepakat untuk memusuhi dan membenci orang-orang yang beriman. Nah, ini tafsir Al-Munir. Mau percaya gimana lagi orang, semua ulama-ulama, bahkan Allah sendiri dengan tegas mengatakan mereka itu seperti ini. Yang ketiga atau bagian yang selanjutnya adalah wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian, ini ancaman dari Allah, mengambil mereka menjadi wali bagi kalian, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ini ancaman dari Allah. Sudah, kalau mau mengambil mereka jadi pemimpin, maka orang itu termasuk golongan mereka. Bukan golonganku lagi, kata Allah. Bukan golongan orang-orang beriman lagi. Orang munafik itu kan sejatinya adalah kafir. Sejatinya itu adalah kafir. Bahkan mereka diancam oleh Allah, ada di intipnya neraka kan gitu. Barang siapa, maksudnya adalah barang siapa yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan penolong bagi orang-orang beriman, berarti ia termasuk bagian dari agama mereka. Termasuk bagian dari agama mereka. Ini penafsiran di dalam tafsir At-Tabari. Allah maksudnya adalah Allah mengancam orang-orang yang bermualaah dengan mereka, yang berwali dengan mereka. Barang siapa yang menjadi patron bagi mereka, menolong mereka, menyokong mereka, membantu mereka, meminta pertolongan dari mereka, maka sejatinya dia adalah bagian dari mereka. Seakan-akan dia adalah sama seperti mereka. Ia bukan bagian dari barisan orang-orang yang beriman. Ia bukan bagian dari barisan kaum muslimin yang benar dan tulus keimanannya. Ini adalah watak dan karakter orang-orang munafik di setiap zaman dan di setiap tempat. Mereka menjalin pertemanan, mereka menjalin aliansi dan patronase dengan tokoh-tokoh penting dari orang-orang kafir demi kepentingan dunia mereka, demi kepentingan pribadi mereka. Kita lihat banyak orang-orang yang mengaku Islam tapi berteman dengan orang-orang kafir, berteman orang-orang dengan yang memusuhi Islam. Ya, mereka cari muka di depan orang-orang atau di depan tokoh-tokoh itu, di depan tokoh-tokoh yang memusuhi Islam, supaya ketika terjadi kondisi krisis, mereka tetap bisa mendapatkan pertolongan, tetap mendapatkan bantuan dan dukungan. Itu harapan mereka. Kalau terjadi apa-apa, mereka kan mendukung kedua belah pihak. Nah, kalau orang beriman, mereka Islam, ya kan? Kalau
orang kafir yang menang, kan mereka mendukung mereka, dekat dengan mereka, menjadi teman setia mereka. Nah, gitu. Itu harapan mereka supaya ketika terjadi kondisi krisis, mereka tetap bisa mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan bantuan, dan mendapatkan dukungan. Ini adalah keterangan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang ketiga. Bagian yang terakhir adalah Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya adalah Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang mengangkat pemimpin dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, atau dari kalangan orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya, serta menjadi musuh bagi orang-orang yang beriman. Aduh, kalau sudah Allah tidak akan berikan petunjuk, mau dinasihati kayak apapun ya sudah, nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa berpengaruh kepada mereka. Karena apa? Karena Allah tidak mau memberikan hidayah kepada orang-orang seperti ini, kepada orang-orang yang zalim. Siapa itu orang-orang yang zalim tadi dalam ayat ini? Yaitu orang yang mengangkat pemimpin dari orang-orang Yahudi, mengangkat pemimpin dari orang-orang Nasrani, atau orang mengangkat pemimpin dari orang-orang yang menjadi musuh Allah, menjadi musuh Rasulullah, dan menjadi musuh orang-orang yang beriman, atau menjadi musuh bagi kaum muslimin. Berarti juga bahwa orang-orang yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, maka ia telah menjadi musuh Allah, menjadi musuh Rasulullah, serta menjadi musuh kaum muslimin, menjadi musuh bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah tafsir At-Tabari untuk bagian yang keempat. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak menafsirkan secara khusus untuk bagian yang keempat ini. Kita langsung kepada ibrah. Ibrahnya gampang ini, jelas. Ada 4 ibrah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, dilarang, atau bisa diartikan sebagai hukumnya haram menjadikan, memilih, mengangkat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya, atau musuh orang-orang yang beriman sebagai pemimpin atau wali bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, atau ibrah yang kedua, pelajaran yang kedua adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah saling menjadi patron, saling menjadi sekutu, saling dukung-mendukung untuk memusuhi atau memerangi kaum muslimin, atau memerangi orang-orang yang beriman. Yang kedua itu ya. Yang kemudian ibrah yang ketiga adalah barang siapa yang mengangkat atau memilih mereka menjadi wali, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman, maka ia adalah sama dengan mereka, dan ia bukan bagian dari barisan orang-orang yang beriman. Ini ancamannya. Makanya kita harus takut kalau memilih, kalau mengangkat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya, musuh orang-orang yang beriman, menjadi pemimpin atau wali bagi kita semuanya. Yang keempat, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang zalim yaitu adalah orang yang memilih atau mengangkat pemimpin atau wali dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dari kalangan musuh-musuh Allah, Rasulullah, dan musuh bagi orang-orang yang beriman. Nah, di dalam tafsir Al-Qutubi, janganlah kalian bawa mendekat mereka karena Allah telah menjauhkan mereka dari hidayah. Janganlah mereka beri kehormatan, janganlah berikan kehormatan kepada mereka karena Allah telah menghinakan mereka. Janganlah mempercayai mereka karena Allah telah mengatakan mereka tidak bisa dipercaya. Begitu tafsir ibrah dari surah Al-Maidah ayat 51. Saya kira jelas banget ya.
sebelum diakhiri ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan barangkali? Dulu waktu heboh-heboh ini jadinya kita jadi buka-buka Al-Quran ya, yang sebelumnya nggak buka-buka Al-Quran jadi buka Al-Quran. Wah, kayak apa sih tafsirnya ini? Jadi pingin tahu akhirnya ya, hikmahnya luar biasa itu kejadian itu. Makanya kita harus bersyukur ada kejadian itu. Nah, hikmah ya bagi yang hatinya bersih, hatinya yang bersih akan semakin dekat kepada Allah. Ya, semakin berhati-hati dalam berbuat dan memilih, khususnya memilih pemimpin. Ya, ada yang mau didiskusikan? Cukup jelas? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga kita nggak sembarangan memilih, baik memilih teman setia, memilih wali, memilih pemimpin. Nah, kita harus berhati-hati. Ya, jangan-jangan takut kita masuk ke dalam ancaman Allah nanti. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.